Halo teman-teman, nama saya Miftahul Ilya Nasroh. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian suatu kecurangan. Di sini sebelum saya menjelaskan bagaimana pencegahan dan pendeteksian suatu kecurangan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih kecurangan itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih kecurangan itu. Fraud atau kecurangan. Kecurangan di sini adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga. Yang di sini melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Jadi di sini fraud atau kecurangan itu merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dilakukan oleh satu individu dengan ke individu lainnya, yang di situ mengakibatkan salah satu individu mendapat ketidakadilan atau mendapat kecurangan, dan di situ perbuatan tersebut adalah melanggar hukum. Fraud di sini pada dasarnya merupakan suatu serangkaian ketidakberesan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang luar atau orang dalam perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau merugikan orang lain. Menurut Fuad 2015, terdapat 3 hal yang melatar belakangi seseorang melakukan tindakan kecurangan yang dikenal dengan istilah fraud triangle, yaitu yang pertama ada tekanan, kesempatan, dan pembenaran atas tindakan atau yang disebut rasionalisasi. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ada tekanan. Tekanan yaitu adanya insentif atau kebutuhan untuk melakukan suatu kecurangan. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal yang termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain yang termasuk di sini hal keuangan maupun non keuangan. Di sini terdapat 4 jenis kondisi yang umum terjadi pada perisai yang dapat mengakibatkan kecurangan, yaitu yang pertama ada financial stability, ada external pressure, personal financial need, dan financial target. Yang kedua yaitu ada opportunity atau kesempatan, yaitu suatu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan terjadinya suatu kecurangan. Biasanya terjadi karena pengendalian internal perusahaan yang sangat lemah dan kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang di perusahaan tersebut. Opportunity ini merupakan elemen yang paling memungkinkan diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan upaya deteksi dini terhadap fraud. Dan yang ketiga ada rasionalisasi. Rasionalisasi di sini yaitu sikap atau karakter individu yang merupakan nilai etis yang diperbolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam suatu lingkungan yang cukup menekan dan membuat mereka mau gak mau harus melakukan kecurangan tersebut. Rasionalisasi ini atau sikap yang paling banyak digunakan adalah dengan alih-alih meminjam, dan di situ mereka meminjam aset yang dicuri. Mereka mengatasnamakan aset yang dicuri tersebut adalah meminjam dan membuat alasan sebaik mungkin bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan untuk membahagiakan orang-orang yang dicintai. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis fraud. Menurut The Association Certificate Various Examiners merupakan organisasi profesional yang bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan mengklasifikasikan fraud dalam 3 tingkatan. Yang pertama yaitu ada penyimpangan atas aset. Aset misappropriation meliputi penyalahgunaan atau aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang mudah diukur, yang bisa diukur. Yang kedua yaitu ada pernyataan palsu atau salah pernyataan. Fraudulent statement meliputi
tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi suatu kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan atau financial engineering dalam penyajian laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan, atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing. Yang ketiga yaitu ada korupsi. Di sini jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap atau korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang menegakkan hukum lemah dan masih kurang kesadaran atas tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini sering sekali tidak dapat dideteksi karena banyak pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan atau simbiosis mutualisme. Termasuk dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah atau ilegal, dan pemasaran ekonomi. Fraud diamond. Fraud diamond ini merupakan sebuah pandangan baru tentang fenomena atau kecurangan. Fraud diamond ini merupakan penyempurnaan dari fraud triangle dengan menambahkan satu elemen, yaitu ada kapasitas atau kemampuan. Banyak fraud yang umumnya bernominal sangat besar tidak mungkin terjadi apabila tidak ada orang yang dengan kemampuan khusus di perusahaan tersebut. Menurut Wolf dan Hermanson 2004, sifat-sifat terkait elemen kemampuan yang sangat penting dalam pribadi pelaku kecurangan, yaitu yang pertama ada positioning. Posisi seseorang. Posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk penipuan. Seseorang dalam posisi otoritas memiliki pengaruh lebih besar atas situasi tertentu atau lingkungan. Jadi, seseorang dengan kapasitas atau dengan posisi tertinggi, dengan otoritas tertinggi itu mempunyai lebih besar kesempatan untuk melakukan kecurangan karena dia di situ mempunyai wewenang. Yang kedua yaitu ada intelligence dan creativity. Pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang sangat cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, akses berwenang untuk keuntungan terbesar. Yang ketiga ada confidence atau ego. Individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan besar dan tidak ada terdeteksi tipe kepribadian umum termasuk seseorang yang didorong untuk keberhasilan di semua biaya. Egois, kepercayaan diri, dan sering mencintai diri sendiri, narsisme. Yang keempat ada coercion. Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seorang individu dengan kepribadian yang persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk pergi bersama dengan penipuan atau melihat ke arah lain. Yang kelima ada deceit. Penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi, individu harus mampu berbohong, meyakinkan, dan harus melacak cerita secara keseluruhan. Stres. Individu harus mengendalikan stres. Karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan seseorang bisa stres. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena kecurangan yang terjadi di sekitar kita. Di sini saya mengambil contoh dari tribunnews.com Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Deksus Badan Skrim Polri menemukan penyalahgunaan wewenang di mana seharusnya PT Garam mengimpor garam konsumsi tetapi justru mengimpor garam industri. Penyidik menemukan adanya 1.000 ton garam industri yang dikelola menjadi garam konsumsi. PT Garam mendapatkan banyak keuntungan dari penjualan garam konsumsi langsung ke masyarakat yang dikonversi dari garam industri. Padahal untuk kesehatan sendiri, kandungan NaCl yodium kedua jenis garam tersebut sangat berbeda. Kerugian negara juga didapat dari bea cukai masuk impor garam tersebut. Untuk garam industri sendiri, bea cukai 0%. Sementara garam konsumsi terdapat bea cukai 10%. Dari situ saja negara sudah rugi sebesar 3,5 miliar.
Oke, setelah kita memahami dari fenomena tersebut, pada kasus PT Garam jika dikaitkan dengan dimensi kecenderungan kecurangan terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang. Di sini penyalahgunaan wewenang dengan pengungkapan yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu, karena yang seharusnya PT Garam melakukan impor konsumsi tetapi malah mengimpor garam industri dan dijual langsung kepada konsumen. Padahal di situ jelas-jelas pelaku mengetahui bahwa kandungan dari NaCl kedua jenis garam tersebut sangat berbeda. Kenapa seorang pelaku tersebut melakukan kecurangan ini? Karena dia sudah mempelajari. Adanya tadi sudah dijelaskan, seorang pelaku kecurangan itu harus memiliki kemampuan khusus, ya ini. Jadi di sini pelaku mengetahui bahwa kerugian negara itu bisa dicapai dengan adanya bea cukai. Jadi kenapa dia langsung menjualnya ke konsumen, garam industri dijual ke konsumen? Karena di sini dia tahu bahwa untuk garam industri dikenakan bea cukai 0%, sedangkan garam konsumsi itu dikenakan bea cukai sebesar 10%. Dan di situ saja negara sudah rugi sebesar 3,5 miliar rupiah. Di sini garam tersebut dijual dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sendiri dari hasil penjualan dan dari bea cukai masuk impor, sehingga memang yang dirugikan yaitu konsumen dan negara. Oke, yang selanjutnya yaitu ada fenomena yang kedua, yaitu pada tahun 2015 PT DOK Surabaya menerima penyertaan modal negara atau PMN senilai 200 miliar untuk melakukan pengadaan floating dock senilai 100 miliar. Namun oleh tersangka yang saat itu memenangkan tender, barang yang dimaksud justru dibelikan bekas dari Rusia yang diketahui buatan 1973 dengan usia floating dock yang mencapai 43 tahun, maka melebihi kapal yang ditentukan, yakni berusia 20 tahun. Karena kondisi kapal yang sudah tua, maka kapal tersebut keropos dan akhirnya tenggelam di lautan Cina Selatan beberapa waktu yang lalu. Dengan begitu, negara tidak mendapatkan apa-apa dari kepemilikan kapal tersebut, bahkan dirugikan senilai 6,5 miliar. Kapal tersebut sebenarnya juga sudah disertakan asuransi, namun nilainya jauh dari harga kapal, yakni 1,5 miliar, sehingga pihak asuransi tidak dapat menutup kerugian yang dialami oleh negara. Dari kasus yang saya paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan fenomena dari PT DOK Surabaya, jika dikaitkan dengan dimensi kecenderungan kecurangan, itu terjadi karena penyalahgunaan dari aktiva sendiri dengan pengungkapan yang dilakukan dengan secara sengaja untuk menipu. Karena yang seharusnya PT DOK Surabaya melakukan pengadaan floating DOK yang bekas dari Rusia buatan dari tahun 1973, karena kondisi kapal yang sudah tua, maka kapal tersebut keropos dan akhirnya tenggelam di lautan Cina Selatan. Dengan begitu negara sebagai pihak yang sangat dirugikan dalam hal ini. Fenomena yang ketiga yang saya ambil yaitu dari financedetik.com. Ini berita diambil di Jakarta. Badan Pemeriksaan Keuangan BPK kembali merilis ikhtisar hasil pemeriksaan di semester 1 atau IHPS 1 pada tahun 2018. Totalnya yaitu ada 700 laporan hasil pemeriksaan LHP yang dihasilkan oleh BPK pada semester 1 sampai 2018. Dari 700 LHP itu terdiri dari 120 LHP pemerintah pusat, 338 LHP BUMN dan badan lainnya, serta 542 LHP pemerintah daerah. Dari total LHP itu menghasilkan 9.808 temuan yang berujung pada 26.871 rekomendasi dan 15.773 permasalahan.
Dari permasalahan yang ditemukan itu berasal dari temuan 7.539 kelemahan atas sistem pengendalian intern atau SPI 8.030 karena ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, serta 204 temuan karena ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan temuan permasalahan di atas kerugian negara. Jika di total mencapai 10,06 triliun, dari fenomena tersebut saya dapat mengambil kesimpulan bahwa di sini pada hasil pemeriksaan BPK itu masih banyak temuan-temuan permasalahan di tahun 2018 pada semester 1. Di antaranya permasalahan mengenai sistem pengendalian internal, ketidaktaatan terhadap undang-undang, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan jika di total kerugian negara mencapai 10,06 triliun. Oke, selanjutnya yaitu masing-masing jenis kecurangan ini memiliki, sudah dijelaskan tadi, memiliki karakteristik tersendiri, sehingga di sini untuk dapat mendeteksi kecurangan perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin di dalam perusahaan. Di sini yang pertama ada pendidikan. Meskipun tidak dianggap wajib untuk posisi seperti ini, orang-orang dengan kualifikasi di beberapa disiplin ilmu, misalnya seperti di teknik lingkungan maupun teknik K3, dan dapat menjadi auditor yang lebih efektif daripada yang lain, misalnya akuntan, perencanaan keuangan, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu ada kompetensi karyawan. Karyawan dengan keterampilan yang tertentu mungkin bisa menjadi auditor yang lebih efektif daripada orang lain. Orang-orang proses produksi atau desain produk yang kompleks mungkin memiliki mata yang superior untuk detail daripada individu yang bekerja di bidang kreatif. Misalnya akan sangat membantu untuk mempertimbangkan sifat kepribadian tertentu ketika memperhatikan calon pelatihan audit internal. Kepribadian sebagaimana ditunjukkan di atas orang-orang yang mungkin memiliki kepribadian yang lebih baik daripada orang lain untuk tugas ini. Rasa ingin tahu dan perhatian terhadap detail akan membantu seseorang auditor internal. Auditor juga perlu memiliki sikap komunikator yang efektif karena fungsi ini pasti akan membutuhkan banyak kontak dengan karyawan lain dan stakeholder di sistem manajemen lingkungan. Memiliki pengetahuan di bidang terkait pengetahuan tentang ISO 14001 juga merupakan hal yang paling penting, yang sangat penting. Hal ini dibutuhkan dalam memastikan bahwa SML Anda telah memenuhi sebuah kepatuhan legislatif dan standar ISO 14001. Audit internal juga akan menjadi jauh lebih efektif jika dia memiliki pengetahuan tentang proses internal dan semua input dan output yang terkait. Yang terakhir yaitu ada pengalaman. Cukup beralasan untuk mengatakan bahwa pengalaman dan fungsi auditor internal proses perusahaan secara umum dan unsur-unsur serupa dalam peran sebelumnya dapat membantu auditor menjadi efisien. Seorang karyawan yang berpengalaman akan cenderung memiliki keunggulan atas karyawan baru ketika menganalisis isu-isu penting untuk pemeriksaan di audit internal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara mencegah dan mendeteksi kecurangan. Untuk mencegah terjadinya resiko kecurangan dalam perusahaan dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama yaitu membangun struktur pengendalian internal yang baik. Kenapa? Agar keamanan data perusahaan terjamin dan kegiatan operasi berjalan dengan lancar dan efektif dan efisien. Manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif untuk mencegah kecurangan. Di sini terdapat 5 komponen pengendalian intern yang saling terkait, yaitu adanya lingkungan pengendalian. Yang kedua ada penaksiran resiko, yang ketiga ada standar pengendalian, dan yang keempat ada informasi dan komunikasi. Yang kedua yaitu ada mengefektifkan aktivitas pengendalian. Review kinerja aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan perakiraan. Pengelolaan informasi berbagai pengendalian ini dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Pengendalian fisik aktivitas yang mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan.
Pemisahan tugas dengan memberikan tanggung jawab pada orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, dan penyelenggaraan penyimpanan aktiva yang ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang untuk berbuat kecurangan. Yang ketiga yaitu ada meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efektif dan efisien. Yang terakhir di sini yaitu ada mengefektifkan fungsi internal audit. Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun dia harus menggunakan kemahiran jabatannya sehingga diharap mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Selain pencegahan yang sudah dipaparkan tadi, auditor internal juga harus memahami bagaimana sih cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan-kecurangan yang timbul dalam perusahaan. Tindakan pendeteksian ini tidak dapat ditemukan di setiap semua kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk mendeteksi kecurangan perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan. Bagaimana sih sistem perusahaan? Oke, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksi kecurangan. Semoga video ini bermanfaat dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam saya memaparkan atau ada sepemahaman dengan teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kekeliruan mohon bisa dilengkapi dan dibenarkan di komen di bawah apa yang kurang dan apa yang salah. Kita buat belajar bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.
Do it.